selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Ibu Sri Damayanti selaku Ketua dan Psikolog dari Puspaga Kota Tangerang. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Tifa. Kabarnya selalu baik, insya Allah ya Bu ya, apalagi pandemi kayak gini, tetap prokes juga kita ya Bu ya. Harus semangat terus ya. Iya, harus semangat, apalagi Bu Sri ini kan, panggilannya Bu Sri atau Bu Damayanti? Bu Yanti. Bu Yanti, panggilannya Bu Yanti. Apalagi Bu Yanti kan selalu menemani klien ya Bu ya, yang datang ke Puspaga, selaku ketua juga dan psikolog juga ya Bu di sana. Iya, betul. Nah, ngomongin soal Puspaga, mungkin nggak banyak yang tahu, apa sih sebenarnya Puspaga itu? Oke, saya bantu jelaskan terkait Puspaga ya. Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, di bawah arahan Dinas ADP 3 AP2 KB Kota Tangerang. Puspaga itu tempat pembelajaran keluarga, tempat untuk meningkatkan kualitas keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi, psikolog atau konselor. Tujuannya untuk membantu keluarga meningkatkan kualitas keluarga. Itu kurang lebih gambaran dari Puspaga ya, pelayanan dari Puspaga Kota Tangerang. Oke, jadi itu merupakan gambaran dari Puspaga. Dan sebenarnya tugasnya sendiri Puspaga apa sih Bu? Kan pasti melayani pada masyarakat. Dan masyarakat yang seperti apa nih yang dilayani oleh Puspaga? Oke, yang dilayani oleh Puspaga itu pasti keluarga ya. Lalu ada anak, ada keluarga, calon keluarga, tapi juga sekolah maupun lembaga masyarakat juga dibantu dilayani oleh Puspaga. Jadi nggak cuma secara personal yaitu keluarga, tapi juga instansi lain seperti sekolah juga dibantu oleh Puspaga. Okay. Nah, biasanya apa sih Bu yang mereka keluhkan ya ketika mereka datang ke Puspaga? Kasus apa sih yang biasanya mereka curhatin nih sama teman-teman di sana? Oke, sebelum ke curhat dulu mungkin kita mau menyampaikan terkait pelayanannya dulu ya. Karena Puspaga selain tempat belajar juga ada layanan informasi. Berarti di sana memberikan psikoedukasi terkait pengasuhan keluarga. Lalu ada yang kedua layanan konsultasi dan konseling, mungkin itu terkait dengan pertanyaan Mbak Tifa tadi ya. Juga ada layanan penjangkauan untuk keluarga yang membutuhkan. Mungkin tadi yang ditanyakan sama Mbak Tifa terkait kasus-kasus apa aja berarti yang ya. biasa dicurhatin sama masyarakat tuh apa sih? Terkait selain kita rutin memberikan edukasi terkait pengasuhan keluarga. Kalau kasus-kasus yang kita tangani yang datang ke Puspaga yaitu nggak jauh dari permasalahan keluarga, pola asuh anak, perkembangan anak, lalu permasalahan-permasalahan psikologis, pernikahan juga gitu, terkait permasalahan-permasalahan pernikahan. Jadi lalu saya juga senang banget sekarang sudah banyak banget remaja-remaja yang datang juga ke Puspaga ya, terkait pengembangan untuk bakat minatnya, masih bingung untuk membeli jurusan, atau orang tua yang terkait pengasuhan perkembangan mendidik anak-anak di zaman sekarang seperti apa. Lalu perkembangan untuk memahami tahapan-tahapan perkembangan anak juga banyak banget yang datang ke Puspaga. Jadi nggak hanya sebatas permasalahan yang datang ke Puspaga, tapi mereka juga ingin tahu nih menghadapi anak-anak remaja karena mau punya anak memasuki tahapan remaja. Karena memang basically dari Puspaga sendiri tempat belajar ya. Gitu. Jadi sebelum kejadian mereka belajar dulu supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya terlebih dahulu. Atau mereka yang pengen menikah ya kan? Ada pranikah, ada kelas pranikah ya, betul sekali. Karena menikah kan gak cuman ijab dan kabulnya aja ya, tapi setelah itu. Atau anak-anak yang mungkin bingung cari passionnya, lalu mencari jurusan kuliah di mana yang mungkin tidak ditemukan di BK, mereka juga bisa konsultasikan ke Puspaga ya Bu ya? Betul sekali. Untuk layanan sendiri semuanya gratis nggak Bu? Gratis untuk warga Kota Tangerang, jadi Puspaga ini ada di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk Puspaga Kota Tangerang berarti melayani khusus Kota Tangerang. Tapi banyak juga sih kita yang misalkan di kabupaten, biasanya sih kami rujuk aja, jadi ada beberapa Puspaga di kabupaten. Jadi kita memberikan nomor kontaknya kalau memang di luar warga Kota Tangerang. Jadi kita pun tetap memberikan rekomendasinya kalau memang ada warga yang di luar Kota Tangerang. Tapi untuk Puspaga Kota Tangerang di Gedung Sisadane memang dikhususkan untuk warga Kota Tangerang. Jadi antar Puspaga juga terintegrasi buat teman-teman yang warga di luar Kota Tangerang tapi pengen konsultasi, bisa nanya-nanya aja ke Puspaga Kota Tangerang, nanti akan direkomendasikan ya sesuai dengan domisili teman-teman atau KTP-nya teman-teman nih. Nah, kalau mengingat Kota Tangerang ini kan kota pinggiran Jakarta, banyak yang bilang kota metropolitan ya kan, terus urban juga. Biasanya kasus apa sih Bu yang suka dicurhatin sama masyarakat Kota Tangerang? Spesifiknya
paling banyak tuh kemana gitu selama mungkin pandemi? Karena pandemi kan banyak banget ya permasalahan. Kalau saat ini kasus pernikahan, permasalahan pernikahan sama perkembangan anak sama gangguan psikologis cukup mendominasi di tahun 2001. Ya? Stres, lalu orang tua yang memiliki anak yang memang belum tahu tahapan perkembangan anak, stimulasi di rumah, lalu tips-tips terkait mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kalau permasalahan psikologis ya berhenti kerja, konflik dengan orang tua atau suami, terjadi perceraian, perselingkuhan, itu juga cukup kami tangani gitu di Puspaga. Itu yang memang mendominasi hampir sebagian besar di 2021. Ada perkembangan anak, permasalahan psikologis, pola asuh. Pola asuh ya, 3 itu ya top 3-nya ya yang paling banyak dikonsultasikan oleh masyarakat Kota Tangerang. Kalau dari segi gendernya sendiri paling banyak apa nih Bu? Dan range usianya biasanya yang paling banyak datang ke Puspaga tuh ibu-ibu. Ibu-ibu dan pasti bawa anaknya gitu kan kalau yang berhubungan dengan perkembangan anak. Anak saya sesuai nggak sih dengan tahapannya, atau sekalipun anaknya memang terakhir ada yang konsul terkait kecanduan gadget, dia datang sendiri, gimana caranya mengatasi anak-anak yang sudah menurut ibu tersebut kecanduan gadget ya, tapi memang anaknya nggak dibawa nih ibunya dulu, kita kasih tahu, kita edukasi dulu terkait pengasuhannya seperti apa. Nanti biasanya ada tahapan evaluasi, 1 minggu kemudian untuk datang kembali ke Puspaga untuk melihat sejauh mana hasil evaluasi treatment setelah 1 minggu melakukan konseling kemarin gitu. Memang biasanya berapa kali pertemuan sih sampai satu klien nih atau satu permasalahan clear? Ada yang 1 kali langsung selesai, ada yang 2 kali, bahkan ada 3 kali ya, tergantung dari permasalahannya juga pastinya gitu. Sama mungkin personality dari orang yang menghadapinya ya Bu ya? Betul. Nah, untuk tenaganya sendiri dari mana aja sih Bu? Oke, tenaganya sendiri di sana sesuai dengan arahan dari Kemen PPA ya, 2 tenaga. Kebetulan kita alhamdulillah dari Kemen PPA 2, kita jadi 3 tenaga ahli ya, 1 psikolog dan 2 konselor. Jadi saya sebagai ketua dan psikolognya di sana, lalu ada 2 konselor, ada Bu Novi dan Bu Faras, dan 1 tenaga administrasi yang membantu administrasi layanan Puspaga. Nah, untuk teman-teman sendiri itu biasanya mereka stay di Puspaga tuh sesuai dengan jam operasional kantor kah atau seperti apa Bu? Oke, jam pelayanan Puspaga Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 2 terakhir terima klien, berarti selesai jam 3:30 ya. Karena kalau terima klien jam 3 khawatir di waktu melebihi waktu jam selesai kerja. Jadi jam operasionalnya memang di jam 9 sampai dari jam 9 sampai jam 3 ya. Sampai jam 3. Ya, jadi sistemnya ada yang memang datang langsung, ada yang janji terlebih dahulu melalui WA. Karena kita standby, baik konselor maupun psikolognya standby di sana. Oke, jadi dari pagi sampai jam 3. Sampai jam 3. Kalau misalnya mereka pengen konsul by phone, apalagi sekarang kan pandemi ya Bu, itu diperbolehkan juga dan bisa juga? Boleh banget, berarti kan salah satu inovasi ya. Iya. Jadi pilihannya memang online dan offline gitu. Jadi itu pilihan dari masyarakat sendiri, karena kan tingkat kekhawatiran masyarakat juga beda-beda. Bahkan kami juga melakukan webinar pun karena memang kebutuhan yang tadinya kita selalu offline untuk mengadakan psikoedukasi, karena kondisi pandemi jadi dialihkan menjadi webinar. Berarti konsultasi juga kami juga bisa memfasilitasi untuk konseling online. Gitu. Ada konseling online. Kesepakatan, karena kan sebelumnya harus daftar dulu ya melalui nomor WA, lalu sepakat mau online atau offline gitu, dan di jam berapa nanti diatur, makanya daftar dulu berarti sebelumnya ke nomor WA tersebut gitu ya. Kalau untuk kuotanya setiap harinya berapa? Karena kan hanya dari jam 9 sampai jam 3. Dan kita nggak tahu, kadang-kadang orang curhat kan bisa panjang kali lebar jadi banyak. Biasa konseling itu ada sesi maksimal 1 jam. Oh, maksimal 1 jam? Ya gitu, supaya fokus permasalahannya tetap terjaga. Nanti akan terus dievaluasi untuk sesi-sesi berikutnya gitu. Jadi mereka harus daftar sebelum H-1 atau gimana? H-1 biasanya melalui WA admin,
atau sekarang udah agak mudah nih ya, bisa boleh buka IG Puspaga, Puspaga Tangerang Kota, di sana ada bit.ly-nya, nanti langsung terhubung langsung ke nomor kontak adminnya. Nanti ada format masuk, nanti isi data, keluhannya, tujuannya mengisi data tersebut untuk mengarahkan ke Bu Faras kah, atau Bu Novi, atau ke saya gitu. Oke, tergantung tingkat kasusnya juga ya. Ya, betul, harus betul, kemana betul. nih dia. Dan untuk kuotanya sendiri nggak ada, unlimited? Sejauh ini sih maksimal 3 atau 4. Oh, 3 sampai 4 klien. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi di Puspaga, pastikan dulu ya untuk mendaftar. Jangan sampai tiba-tiba datang. Kadang masih melayani pasien dan nunggu, terus agak kesel juga, misalkan lama gitu 1 jam. Tapi sejauh ini sih hampir sebagian besar masyarakat sudah daftar dulu. Terus melalui tahapan WA, dijadwalkan jam berapa dan di hari apa, sangat teratur ya. Alhamdulillah luar biasa. Sekalipun ada yang datang, alhamdulillah kita juga siap melayani gitu. Dengan hadirnya Puspaga, apa sih Bu target yang ingin dicapai, baik itu dari TP3P2KB selaku dinas yang membawahi, ataupun Ibu sebagai ketua dan teman-teman di Puspaga? Oke, pesannya ya. Iya. Oke, balik lagi Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Karena keluarga itu pertama dan utama. Berarti Puspaga ini memberikan pendampingan kepada keluarga agar setiap keluarga mampu meningkatkan kapasitas menjadi keluarga yang berkualitas. Dengan 3 layanan tadi ya, layanan informasi, konsultasi, dan penjangkauan. Dan itu targetnya semoga bisa terpenuhi semuanya ya, dan jadikan Kita Tangerang ini kan juga ada indikatornya terkait Kota Tangerang yang layak anak. Ya, di indikator kedua ya. Ya kan, indikator kedua lembaga pengasuhan. Lembaga pengasuhan berarti tersedianya lembaga konsultasi. Berarti tersedianya lembaga konsultasi ada di Puspaga. Jadi yuk datang ke Puspaga. Punya masalah datang ke Puspaga. Pesannya untuk masyarakat apa sih Bu? Atau mungkin ada tips yang ingin disampaikan kepada keluarga-keluarga di Kota Tangerang supaya keluarga tetap harmonis dan bahagia menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang ini kan serba ketidakpastian ya. Ya nggak sih, serba ketidakpastian. Kita suka mikir nih sampai kapan sih kita kayak gini terus gitu kan. Mungkin Ibu ada solusi atau ada tipsnya supaya kita tetap berpikiran positif ya. Ya, tipsnya ya. Oke. Tipsnya untuk warga masyarakat menghadapi situasi pandemi, memang nggak ada pilihan lain, satu-satunya jalan kita harus terus menjaga kesehatan mental kita ya, terus berpikir positif jika memang membutuhkan tempat agar permasalahannya tetap tertangani di tempat orang yang tepat dengan tenaga yang tepat. Silakan datang ke Puspaga, kami akan siap membantu masyarakat Kota Tangerang untuk mengatasi permasalahan baik masalah anak dan keluarga. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Bu Demiati. Sama-sama Mbak Tifa, semoga bermanfaat informasinya hari ini. Amin, amin, amin. Pasti bermanfaat banget. Gak cuma untuk saya, tapi untuk seluruh masyarakat Kita Tangerang dan masyarakat dunia yang nonton di YouTube kita ya. Ya, jadi buat masyarakat Kita Tangerang yang ingin berkonsultasi terkait permasalahannya, bisa langsung saja datang ke Puspaga yang berlokasi di mana Ibu? Di Gedung Sisadane lantai 2. Sebelumnya mungkin bisa memanfaatkan fasilitas IG ya. Karena mudah banget di sana. Buka IG Puspaga Tangerang Kota, di sana ada bit.ly-nya, jadi langsung terhubung. Jadi masyarakat Kota Tangerang bisa lebih mudah langsung kontak ke WA Puspaga Kota Tangerang. Dan buat Sobat Tangerang juga jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang, dan sampai jumpa.